Shalom. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Kita mau memuliakan Allah kita. Kita mau sama-sama kita mau buka hari ini kebaktian kita, pujian kita pujikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang
Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang layak kami puji, kami sembah, hormat dan kuasa untuk selamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan Yesus sertai kami hadir ke tempat ini Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus yang hadir semua mempunyai keinginan, kerinduan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan Yesus di tempat ini. Biarlah Tuhan kami memuji Engkau dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan dan penuh kedamaian dan penuh kasih Tuhan Yesus, karena kami ingin menyembah, kami rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita mau masuk firman Tuhan. Kita pujikan Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita nyanyikan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. 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 Kita berikan pengagungan buat Tuhan, karena Yesus layak untuk disembah. Allah yang berkuasa. Pujian bagi Allah kita, Yesus yang agung, Yesus yang mulia. Oh, glory bagimu Tuhan Yesus. Engkau Raja kami Tuhan. Kami layak menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Keagungan kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Tuhan Yesus, benar Tuhan Yesus. Biarlah jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Uji kami Tuhan Yesus. Coba kami Tuhan Yesus. Biar kami diperlayakan Tuhan untuk menghadap Engkau Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan. Rendahkan hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hati kami dihancurkan. Biarlah kami seperti emas Tuhan Yesus dibakar Tuhan Yesus untuk dimurnikan. Biarlah Tuhan kami menghadap Engkau. Kami sungguh Tuhan mau duduk di hadapan Engkau, merendahkan diri kami Tuhan Yesus, untuk kami mendapat anugerah dari Tuhan, untuk mendapat kebenaran dari Tuhan, untuk mendapat ajaran dari Tuhan. Biarlah Tuhan kami diajar, kami ditegur, karena kami sangat rindu untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna Tuhan, seperti Engkau ingin kami sempurna Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pembicara hari ini Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan jamaah dia Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dikatakan sungguh semuanya hanya daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Dan itu berarti written to God. Orang yang percaya Tuhan Yesus harus percaya Tuhan dan juru selamatnya, tetapi juga harus mengimani apa yang dia imani di dalam Yesus Kristus. Itu arti dari written to God secara singkat. Dan di antara surat-surat Paulus, saya tertarik dengan surat Filipi. Karena surat Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia di dalam penjara. Dan Paulus menulis, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah penderitaannya, di penjara,
Tapi Paulus menyampaikan isi hatinya, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dan dia tetap tegar, dia tetap mau Tuhan pakai sepanjang umur hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan membaca Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Manusia hidupnya menjadi sulit, bukan karena kesulitan itu sendiri. Bukan. Manusia hidupnya menjadi bermasalah, merasa bahwa dia menderita, bukan karena kesukaran dan penderitaannya sendiri. Memang betul ada masalah, memang betul ada kesukaran, memang betul di dalam hidup kita tidak terlepas dari sakit, penyakit, dan penderitaan. Tetapi ini dibesar-besarkan oleh dirinya sendiri. Ya, apa-apa yang belum terjadi dipikirkan. Bagaimana kalau sakit jantung, sudah pasang ring, nanti teman-teman bilang ada yang pasang 3, ada yang pasang, ada yang bebas. Padahal itu belum terjadi. Sehingga beban berat itu semakin berat. Bukan karena sakitnya, ya, tetapi karena dibuatnya sendiri dengan khawatir. Dan firman Tuhan mengatakan, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Aku telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Bukan untuk dihukum. Biasanya orang ditangkap polisi ya, diinterogasi bisa dihukum kan, karena kesalahannya. Tetapi Tuhan Yesus menangkap kita supaya kita mengakui dosa kita dan percaya bahwa Dia satu-satunya juru selamat kita. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Salah jika orang berpikir keselamatan hidup kekal bisa diperolehnya karena dia berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena dia melayani pagi siang malam, sampai kadang-kadang menelantarkan keluarga karena hidupnya dari pagi hari Senin sampai Minggu di gereja setiap hari. Ya, boleh melayani, boleh, tetapi tidak boleh begitu. Ya, keluarga harus diurus. Ya, anak-anak harus dididik. Melayani gereja. Salah jika orang berpikir bahwa keselamatan bisa dibeli. Keselamatan hidup kekal itu not for sale. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjualnya. Karena hanya melalui satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Nomor 2, hidup adalah perjuangan. Dan Paulus berkata ya di dalam ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan Allah dalam Kristus Yesus. Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa artinya dari bagian kedua ini? Slide 5. Apa artinya? Artinya hidup orang percaya adalah sebuah perlombaan.
Hidup orang percaya adalah harus berjalan terus. Baik suka maupun duka, baik hujan maupun panas. Dan kita hendaknya berkata, Lord, I want to be more a Christian. Tuhan, saya ingin menjadi orang Kristen yang menjadi teladan. Saya tidak akan absen ke gereja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengarahkan hidup kita ke depan. Jangan menengok ke belakang. Jika ada orang percaya berkata, Tuhan, saya sudah lama jadi pendeta ya. Saya sudah lama jadi aktivis gereja. Kok saya melayani? Bukannya dipuji. Udah capek, keluar uang, malah dikritik yang jelek-jelek. Yang baik-baik gak pernah dilihat. Saya mau pensiun. Tuhan, usaha dagang saya, catering saya, ini mundur. Bukannya maju, bukannya tambah laris. Udahlah, saya pensiun aja. Ya, toh anak saya kasih kepada saya. Tapi Tuhan berkata, jalan terus untuk melayani. Jalan terus melakukan pekerjaan gereja. Jalan terus walaupun ada jemaat yang mungkin, puji Tuhan ya, di sini sedikit yang tidak ke gereja. Tidak ke gereja karena sudah enak di rumah. Di rumah ya dengerin firman Tuhan, ngopi. Di rumah pakai training, pakaian tidur, baju rapi, tetapi celana panjangnya enggak rapi, baju tidur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, tetaplah melayani, tetaplah bekerja, tetaplah berdagang. Dan bagi orang yang berusaha, dijamin dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Dan kalau ada kesulitan bagaimana? Ya, kalau saya mengalami sakit berkepanjangan, pasang ring 1, pasang ring 3, dengar-dengar harus dipasang lagi. Ya, wah kalau kayak gitu saya mau ngambil jalan pintas. Saya nggak mau pakai dunia kedokteran. Ya, lalu kemudian percaya kepada yang bukan namanya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana jika bisnis kita merugi? Kalau pekerjaannya kita di PHK, maka bacalah Matius 6 ayat 25 sampai 27, dibaca oleh Pak Andi, dan Matius 6 ayat 34 dibaca oleh Daniel. Matius 6 ayat 25, 26 dan 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, kalau ada orang bilang, saya sih nggak pernah khawatir, bohong. Ya, saya mah nggak pernah gelisah, bohong. Ya, dalam hidup orang pernah khawatir. Ketika menjadi siswa mau ujian, ya, padahal nilainya nggak bagus, 4 begitu ya. Dia masuk IPA, ya, matematiknya kurang. Apa dia nggak khawatir? Khawatir. Ya, tapi kalau berhenti di khawatir, lulus enggak? Ya belum tahu. Tapi kalau dia mencoba belajar sama temennya, kalau punya uang dia les, tentu bukan guru di sekolahnya ya, dari sekolah lain, maka dia bisa lulus. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tidak menghendaki orang percaya mengkhawatirkan sakitnya. Ya, dia khawatir sakitnya sampai dia
sampai merusak fisiknya. Fisiknya jadi kurus, ya. Emosinya jadi nggak stabil. Tetapi sebaliknya, tentu pasangan hidupnya juga harus mengerti, ya, yang sakit ini. Ya, kalau dia lagi cerita tentang khawatirnya, dia lagi mengeluh sakitnya. Saya pada waktu diceritain seseorang ya saya bisa memahami. Tapi saya tidak begitu mendalam, ya, ketika dia bercerita, ya, tentang sakit matanya, tentang jantungnya misalnya, yang lain lagi sakit telinganya. Tapi ketika saya mengalami lutut saya sakit, otot saya sakit, maka beragam pertanyaan muncul. Apakah saya akan dipasang pen? Ya, berapa biayanya? Kalau tidak pakai BPJS, mau pakai dokter yang terkenal dari Bormeus, rata-rata teman saya bilang 100 juta lebih. Wow, bagaimana ini? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, burung diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang kekasih, burung tidak hanya menunggu makanan. Dia ke sana, dia ke sini, dia terbang, dia loncat untuk mencari makanan. Dan Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Memang ada saat-saat ya, ada saat-saat ketika dokter angkat tangan dan Tuhan bekerja. Terjadi mujizat. Tetapi apakah semua penyakit di dalam dunia ini sembuh? Nggak ada orang sakit? Ya, di dalam Alkitab dikatakan tentang Ayub yang menderita sakit. Ya, tentang orang-orang yang lainnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di buku Selamat Berkembang yang saya baca, ditulis oleh Pendeta Andar tahun 2003. Jadi sekarang sudah 19 tahun ya. Dia menulis ya tentang pengobatan mata yang sudah dilakukan di Jakarta. Tapi dokter katakan spesialisnya tidak ada harapan untuk sembuh. Karena dia seorang penulis terkenal, ya, satu buku rata-rata 5.000 sampai 12.000 buku. Pengarang di Indonesia yang top marketok. Dia dari GKI Samanhudi dan dulu saya pelayanan bersama ketika belum pelayanan di Jogja. Ya. Dan duduk bersama. Dan waktunya dia gunakan luar biasa. Ya. Ini orang. Dia menulis di BPK Penabur, Jalan Kuitang, jam 8. Satpamnya lihat dia udah duduk jam setengah 8. Orang belum pada datang, dia udah duduk di situ. Ya, hari-harinya dipenuhi dengan doa, dengan baca firman, dan dengan menulis. Kalau pendeta Adar khotbah, ya, gereja penuh. Ya, dia dipanggil gereja lain penuh. Dia tidak khotbah KKR, khotbah biasa saja, ya. Karena orang tahu mutu dari firman Tuhan yang dia sampaikan. Dia begitu persiapan. Dia percaya Tuhan berhikmat, tapi bersiap-siap sampai 1 minggu 3 hari. Ya. Dan dia mengalami pemeriksaan. Seorang pembacanya memberi biaya. Plan, kapal terbang, dan biaya dokter terkenal di Perth. Ya, dan dia berangkat. Dan dokternya berkata bahwa dari hasil pemeriksaan terdapat sejumlah titik buta di matanya. Secara ajaib, ya, Tuhan memberitahukan kepada dia. Jadi dia berangkat ke Perth. Dan dia berkata, sebelum pergi dan sesampai di sana, dia berdoa, memohon dengan sangat, Tuhan, saya ini penulis buku, sembuhkan dan pulihkanlah mataku. Tetapi yang menarik di bukunya, Pak Andar bertanya, apakah Tuhan menjawab? Ya, Tuhan menjawab. Ya, doa saya. Apakah Tuhan mendengar? Ya, Tuhan mendengar.
Apakah dikabulkan? Ya, tetapi juga Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Sepertinya paradoks ya, bertentangan. Ya, tetapi ini adalah berkaitan. Ya. Di dalam Alkitab juga Tuhan sering menyampaikan perumpamaan-perumpamaannya dengan cara ini. Misalnya dia berkata kepada orang-orang bahwa kalau orang mau mengikut Tuhan Yesus, orangnya minta izin nih, mau kuburin orang mati. Ya, Tuhan bilang nggak boleh. Ya, Tuhan bilang nggak boleh. Ya, tapi biarlah orang mati menguburkannya. Ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah fokus. Ya. Menghormati orang tua itu baik. Dan itu diperintahkan di dalam Alkitab. Tetapi melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, itu harus menjadikan titik sentral hidup kita. Bukan suami, bukan istri, bukan anak, ya. Tapi Tuhan yang utama. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita sebagai suami istri akan mengutamakan keluarga, mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, dokter menjelaskan kasus sakit dari pendeta Andar ini adalah sakit mata yang langka. Ada kelainan bentuk pada bola mata kanannya dan menyebabkan saraf optiknya rusak sehingga menyebabkan adanya titik-titik kebutaan dan tidak bisa dipulihkan, tidak bisa disembuhkan. Tetapi dokter mengatakan walaupun terbatas, sementara penglihatannya masih cukup. Asalkan Pak Andar minum obat, ya, makan buah-buahan, berjemur matahari, olahraga, istirahat cukup. Dan Pak Andar melakukan itu semua. Dokternya mengatakan untuk kelainan genetik ini, saya sebagai dokter tidak bisa menggantikan saraf optik tersebut. Ya, we are not God. Kami bukan Tuhan. Ya, jadi nggak bisa karena ini genetik bawaan. Waktu melanjutkan kisah Pak Andar ini, saya kagum dan saya merenung juga bersama Pak Andar. Beberapa hari lamanya Pak Andar bergumul, menerima kenyataan bahwa penglihatannya itu terbatas, tetapi masih dinilai cukup oleh Tuhan. Ya, Tuhan masih mau pakai dia untuk dia tetap membaca dan untuk tetap menulis. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, waktu buku ini ditulis nomor 19, Selamat Berkembang 2003. Bapak Ibu yang kekasih, Rasul Paulus mengalami duri di dalam daging. Duri dalam daging bisa berarti kesakitan, kesulitan, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik. Dan dia minta diangkat duri itu. Tetapi Tuhan menjawab dalam 2 Korintus 2 ayat 9a, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dengan iman Paulus bersaksi, justru di dalam keterbatasan dia memperoleh kekuatan spiritual dari Tuhan. Tuhanlah yang menolongnya. Tuhanlah yang mengaruniakan karunia kekuatan, penghiburan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berapa lama lagi matanya akan begini dan begitu, tidak akan memecahkan masalah dari Pak Andar. Tetapi ketika dia memakai imannya dan memakai rasionya juga, memakai pikirannya, pikiran yang ditundukkan di dalam iman bahwa dia masih diberi kehidupan. Ya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ini adalah bagian iman. Dan bagian rasionya berkata, kalau saya khawatir, apakah penyakit saya sembuh? Ya nggak akan sembuh, tetap tidak pulih. Rasio yang ditundukkan
di dalam firman Tuhan, yaitu 3H. Head, pikiran, otak. Head, pikiran atau otak. Heart, H yang kedua, hati. Dan yang ketiga adalah hand, bekerja. Maka dia minta hikmat Tuhan. Dengan iman, dia minta Tuhan pakai hikmatnya, hatinya, pikirannya, tangannya bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita menggunakan head kita. Ya, pertama adalah iman kita, hikmat Tuhan. Tetapi head, hand, dan heart kita itu menjadi satu kesatuan. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah ada manfaat jika saudara sedang sakit jantung? Aduh, pasang ringnya, duit sudah ada, tapi dengar-dengarnya kalau bebas itu antara hidup dan mati. Aduh, saya di kemo ya. Bagaimana nih kalau penyakit kankernya semakin ganas? Kalau akar kanker katanya udah bersih, tapi dengar-dengarnya bisa ada lagi. Bagaimana? Ya. Dan wajar saja seorang manusia berkata, bagaimana? Khawatir. Tetapi hendaknya kita belajar dari firman Tuhan, dari si pemazmur. Ketika si pemazmur itu mengalami sakit, ya, dia sebagai Raja Daud punya musuh banyak yang mengelilingi dia. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Aku khawatir. Berapa lama lagi Tuhan? Musuhku mengelilingi aku. Berapa lama lagi? Tetapi di dalam ayat 5 dan ke-6, di dalam bagian ini, si pemazmur berkata, tetapi kepada kasih setiamu Tuhan, aku percaya. Dia menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, bahwa dia gelisah, dia takut, dia khawatir. Tetapi dia percaya ada tangan Tuhan yang menopang, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memelihara, melindungi dan menyertainya. Bapak Ibu, ternyata benar. Ya. Karunia dari Tuhan itu masih cukup. Masih cukup. Karunia Tuhan itu berlangsung abadi, berlangsung seumur hidup kita. Pemeliharaan dan pertolongan Tuhan itu masih dilakukan oleh Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, betapapun gelap jalanmu, betapapun pahit pengalaman hidupmu, ditipu orang, ya, bahkan mungkin terjadi perceraian, ya, pasangan hidup selingkuh, lupakan yang di belakangmu, lupakan itu, arahkan diri kepada hari ini dan esok, ya, arahkan diri kita dengan kemungkinan-kemungkinan yang baru yang Tuhan sediakan. Arahkan diri kita dengan iman kepada pertolongan Tuhan yang ajaib, kepada kuasanya yang sempurna. Ya, dia tidak tinggal diam. Bahkan ketika kita tidur pun Tuhan pelihara. Saudara-saudara, jikalau ada yang dipasang ring, telinga saudara mengalami kurang pendengaran, mata saudara semakin rusak, saudara sakit jantung, diabetes, darah tinggi, bukankah saudara masih diberikan kesempatan? Masih dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan sukacita. Bagi saudara-saudara yang anaknya sudah bekerja, sudah berhasil, cucu-cucunya sekolahnya pinter. Saudara-saudara, camkan, gunakan. Jangan berkecil hati, terus berjalan, bahkan terus berlari sampai kepada tujuan. Tujuannya Tuhan. Tujuan agendanya Tuhan, rancangannya Tuhan. Percayakan hidup saudara di bawah kasih-Nya yang tiada taranya. Dalam pelayanan saya dan suami, apakah sukacita terus? Banyak sukacitanya. Banyak juga tantangannya. Ya. Tetapi Tuhan katakan jalan terus untuk melayani. Enggak ada kata pensiun untuk melayani.
Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana kita berlari? Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Saya baca sendiri saja ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Yang pertama, berlomba dengan tekun. Tekun artinya berlomba dengan serius, fokus, gigih, ulet, rajin, punya semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Ya, sekalipun bisnis, ya, sembako saya, bisnis aci, dagang ban, bengkel, jual emas, HP, laptop, toko besi, toko kue, toko emas, usaha kue kering, bisnis saham, usaha sarang burung, sepatu, pakaian, menjahit, butik, toko oleh-oleh, toko mainan, penyewaan mainan, ada yang jadi notaris, ada yang jadi guru dan dosen, instalasi listrik, kontraktor, pemborong. Sejak mengalami pandemi COVID, semuanya mengalami masa-masa sulit. Dan bahkan tahun ini dikatakan ekonomi global seluruh dunia tahun 2024 semakin berat. Tapi bisakah kita berkata, ya, dulu pada tahun 90 berapa itu ada istilah krisis moneter. Lalu disingkat Krismon. Tapi Pak Domingus mengartikan singkatan Krismon ini bukan krisis moneter. Tahun 98 berapa ya? 90 lebih. Dia bilang Krismon itu adalah Kristus menolong. Amin Bapak Ibu. Kristus menolong. Akan terjadi Krismon di tahun 2024. Tapi I trust to God. Ya, saya percaya kepada Tuhan. Prayer changes things. Kita berdoa dan percaya. I trust to God. To God, Tuhan menolong. Yang kedua, tinggalkan beban dan dosa. Kalau ada dosa-dosa kita yang masih kita lakukan, minta pengampunan kepada Tuhan. Damaikan dengan orang yang bermusuhan. Kalau ada beban yang dipikul terus, kita berjalan sambil memikul beban dan kita merasa berat, letakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Saya mengalami kesulitan dan selalu ada jalan keluar. Yang ketiga, dengan mata tertuju kepada Tuhan, jangan meniru Lot. Hampir selamat, tapi binasa. Dia hampir selamat, tetapi ketika dia berjalan, ya, dia tidak tahu mau kemana. Aduh, di sana ada makanan enggak? Suami saya nanti kerjanya apa? Saya bagaimana ini? Emas saya, gelang saya, anting-anting, cincin, berlian, semua ditinggal di rumah yang lama. Maka ketika dia berjalan, ketika dia berlari, dia menoleh ke belakang. Hampir selamat, tapi binasa, menjadi tiang garam. Tuhan sangat baik. Maukah kita berkata, Tuhan baik, Tuhan sangat baik, Tuhan memelihara, melindungi kita dan berkat-Nya tercurah untuk kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kami memuji mengagungkan Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak masalah hal yang kami hadapi, tapi sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Dan biarlah kami sungguh mempercayakan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam perjuangan hidup kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat Ibu Pendeta Dr. Juniasi yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu bersama dengan Pak Dom dan juga anak-anak semua. Pakai mereka sekeluarga menjadi alat di tangan Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih juga buat semua yang sudah melayani pada hari ini. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan menyertai mereka untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan.
Bapa, kami juga saat ini mau berdoa kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, Tuhan jamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang mengalami masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami dikuatkan Tuhan. Kami ingin menyerahkan semua masalah kami, kekhawatiran hidup kami, ketakutan hidup kami, karena kami punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini yang akan membukakan jalan bagi setiap masalah persoalan kehidupan kami. Anak cucu kami di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan maupun mereka yang sudah bekerja berusaha diberkati juga mereka semua Tuhan. Kami berdoa buat pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, segala usaha, pekerjaan, perdagangan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami semua yang saat ini ada dan hadir maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan yang akan menolong, menjaga, melindungi, memberkati, baik pemerintah di pusat maupun daerah menghadapi masa-masa yang sulit di mana COVID mulai menaik lagi Tuhan di beberapa daerah. Biarlah Tuhan kami tetap waspada dan Tuhan yang menjaga melindungi kami semuanya, bahkan seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa buat KTT G20 yang diadakan di Bali. Tuhan menolong bagi keamanan, biarkan Tuhan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan yang akan senantiasa memimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan melalui negara kami. Bapa, kami sebentar mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami juga akan latihan paduan suara, Tuhan sertai, berikan hikmat kepada Pak Haris, dan kami kaum bapak, kaum ibu, ada waktu untuk kami bisa sama-sama berlatih, semuanya untuk persiapan Natal. Kami juga serahkan Natal kami dan dananya, kami percaya Tuhan yang menyediakan lebih daripada yang kami butuhkan, yang kami pikirkan, karena kami punya Tuhan yang selalu sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, setiap kami yang hadir dan yang ada di rumah. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian mengikut Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus.